Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Budaya itu diciptakan oleh manusia. Dan saudara, manusia itu dibentuk oleh budaya yang diciptakannya. Saudara, maksudnya adalah tidak mudah manusia yang telah dibentuk oleh budaya dapat lepas daripada pengaruh budaya itu. Apatah lagi, saudara, manusia yang sudah jatuh dalam dosa sanggup melepaskan diri daripada ikatan dosa. Saudara, manusia tidak sanggup untuk itu. Disitulah saudara mengapa Allah mengutus Yesus Kristus mati di kayu salib untuk melepaskan saudara dan saya dari kuasa dosa. Dan saudara dan saya disucikan dari dosa kita dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, diberikan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita sebagai orang percaya pada umumnya lahir dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan berbeda dengan ajaran Kristen tentunya. Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, maka tidak mudah kita untuk melepaskan pengaruh budaya yang sifatnya bertentangan tentunya dengan kekristenan. Saudara, ada kalanya penilaian dan nilai-nilai yang kita pakai sebagai orang percaya masihlah penilaian dan nilai-nilai yang kita anut di masa lalu kita sebelum kita percaya Tuhan. Saudara, karena itu saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita. Dan kita ditransformasi oleh pekerjaan Roh Kudus agar kita ini dapat semakin hari semakin serupa dengan desain Kristus, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau, seorang Yahudi hidup secara kafir, dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen sekaliber Rasul Petrus juga tidak mudah menghidupi Injil yang ia imani sungguh-sungguh. Ketika ia menghadapi atau mengalami kekhawatiran akan bagaimana pandangan orang-orang bersunat kepada dia. Saudara, kita harus mengakui, menerapkan iman kita di ruang hampa itu mudah. Tetapi saudara, ketika ada di antara berbagai macam orang dalam hidup kita, maka saudara, kita perlu keberanian untuk menghidupi Injil itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Injil yang kita percaya juga harus nyata di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, pergumulan menghidupi Injil dari orang-orang yang beriman kepada Injil, saudara, bukan pergumulan yang hari ini saja, tapi pergumulan pada abad pertama, yaitu di antara para rasul. Saudara, para rasul mempunyai satu kesulitan, karena para rasul itu mereka berasal daripada orang-orang Yahudi yang kental di dalam keagamaan mereka. Dan saudara, kita lihat bagaimana seorang rasul yang bernama Petrus, dia pun tidak gampang melepaskan diri dari budaya Yahudi yang sudah terbiasa di dalam komunitas mereka. Saudara,
bergaul dengan orang-orang tidak bersunat atau makan bersama dengan tidak orang bersunat bagi orang-orang Yahudi, saudara-saudara, merupakan satu hal yang tidak lazim mereka lakukan. Sehingga saudara tidak heran ketika Petrus makan bersama dengan orang tidak bersunat, lalu datanglah orang-orang Kristen yang bersunat bersama dengan Yakobus, maka saudara, Rasul Petrus langsung menyingkir. Karena saudara, di dalam pikiran orang-orang Yahudi, saudara, mereka tidak boleh makan bersama dengan orang tidak bersunat atau bersekutu dengan mereka. Disitulah saudara-saudara, Rasul Paulus melihat bahwa Petrus tidak lagi menghidupi Injil yang dia percaya. Dan dia menegur Rasul Petrus dan berkata, dikata jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, maksudnya sebelumnya Petrus itu makan bersama-sama orang tidak bersunat, itu artinya hidup seperti orang kafir. Bagaimana engkau dapat memaksa orang-orang yang tidak bersunat hidup secara Yahudi? Maksudnya adalah engkau menyingkir, engkau berpikir bahwa orang-orang non-Yahudi ini akan disunatkan. Padahal mereka melihat bahwa engkau sebagai orang Yahudi, engkau tetap bergaul dengan orang non-Yahudi yang tidak biasa, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang bersunat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat saudara bahwa tidak mudah Injil yang kita imani menjadi Injil yang kita hidup. Saudara, ketika Injil yang kita imani itu terkait dengan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi waktu Injil kita hidupi terkait dengan orang lain. Namun saudara, yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah hidup kita berpadanan dengan Injil itu. Artinya, hidup kita bersesuaian dengan Injil. Bukan hanya kita percaya, tetapi Injil itulah yang kita hidupi. Supaya saudara, orang bukan sekedar mendengar Injil dari mulut kita, tapi orang melihat Injil dari hidup kita. Saudara, Injil harus mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Misalnya, saudara, Injil bicara pengampunan. Maka orang yang menghidupi Injil, dia adalah orang yang rela mengampuni orang lain. Injil berbicara kasih tidak bersyarat. Orang yang menghidupkan Injil atau menghidupi Injil, dia memiliki kasih yang tidak bersyarat. Saudara, ada banyak yang lain. Saudara, ketika engkau membaca Injil, maka saudara, engkau bukan saja percaya kepada Injil, tapi engkau harus mengimplementasikan Injil dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, ketika kita lebih memperhitungkan pandangan orang kepada kita daripada kehendak Tuhan bagi kita, saudara, kita cenderung dapat jatuh ke dalam kemunafikan di dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Saudara, kalau kita ingin berterus terang, maka kita lebih cenderung, saudara, lebih menghargai pandangan orang daripada kehendak Tuhan. Kita lebih cenderung mencari penghargaan orang daripada penghargaan Tuhan. Saudara, sebagaimana Petrus menjadi seorang yang munafik di dalam imannya, karena dia sangat mempertimbangkan sekali pandangan orang kepadanya dibanding kebenaran Injil. Maka saudara-saudara, kita pun saudara, bisa seperti Petrus, menjadi orang munafik kalau kita lebih mengutamakan pendapat orang tentang kita, pandangan orang tentang kita. Tetapi kita tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita lebih mementingkan disukai oleh orang dibandingkan kita suka kepada Injil Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita khawatir bagaimana orang terhadap kita, dibandingkan kita lebih mengasihi Tuhan daripada semuanya itu, saudara, kita cenderung
bisa hidup sebagai orang Kristen secara munafik. Saudara, jikalau kita lebih ingin dihargai oleh orang lain daripada kita menghargai Tuhan yang mencintai kita, saudara, kita cenderung menjadi orang munafik. Oleh karena itu, saudara, apa yang dicatat di Alkitab menjadi peringatan bagi kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Rasul Paulus berkata bahwa dia tidak mencari kesenangan manusia atau dia tidak sedang menyenangkan manusia, tetapi dia sedang menyenangkan Tuhan. Jikalau dia menyenangkan manusia, dia bukanlah hamba Kristus. Saudara, jikalau engkau dan saya semata-mata hidup hanya menyenangkan manusia, tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan, maka saudara dan saya, engkau dan saya tidak bisa melayani Tuhan. Engkau dan saya tidak bisa memuliakan Tuhan. Engkau dan saya tidak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kabar baik bagi orang lain. Saudara, mari kita mempunyai satu motivasi saja dalam hidup ini. Saya hanya ingin menyenangkan Tuhan dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Menyerahkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami memiliki hati yang tunggal mencintai Engkau. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami mencintai Engkau, maka seluruh cara nilai kami, sikap hidup kami berubah menjadi sebagaimana yang Injil inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.